Apa kabar? Bisa di absen ya? Airin, ada. Ali, ada. Alif, Alia, Anggi, Anissa, Arina, Arvina, Bagus, Bagus, ada. Dara, Dian, Dimas, Evan, Fauji, Kaida, Melisa, Muhammad, anak-anak 7B ya. Oke, materi hari ini kita belajar apa? Komputer. Bukan komputer, tapi kita belajar tentang coding AI. Tapi kita pertama dasarnya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat dari videonya. Literasi dan etika kecerdasan artifisial, manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada masyarakat. Ada sebelumnya kalian yang pernah tahu AI itu apa? Ayo, ada yang tahu AI itu apa? Pernah tahu? Pernah main HP? Nah, main HP pasti. Main game? Game itu AI apa bukan? AI. Berarti kalau AI itu buatan siapa? Dia nanti bisa mampu memahami perbedaan cara manusia dan KA menggabungkan informasi dari beberapa perangkat, penginderaan atau sensor memahami kualitas data serta manfaat dan dampak KA pada kehidupan masyarakat. Jadi hari ini kalian nanti belajar cara membedakan manfaat yang baik sama manfaat yang buruk, dampak yang baik sama dampak yang buruk dari pemanfaatan AI. Apa AI itu sendiri artinya singkatannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu AI? Pernah dengar kalimat AI tapi AI itu disebut artificial intelligence. Artificial intelligence. Ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya artificial intelligence. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia jadi kemampuan artificial. Oke, good. Next, selanjutnya kita lihat gimana caranya kecerdasan artifisial itu bekerja. Ada gimana? Membantu apa? Membantu kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya kalau membantu kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya yang sederhana, kalian lagi di jalan, nggak tahu mau kemana arahnya, lalu kita memanfaatkan AI yang disebut apa? Google Map. Google Map itu AI bukan? AI. Pernah nggak kalian menggunakan? Pernah disesatkan nggak? Pernah juga? Hati-hati ya. Makanya, jadi dampak dari AI itu macam-macam ya. Ada yang bermanfaat, ada yang bisa membantu mengerjakan tugas PR. Itu pakai apa? AI yang apa? Apa? Cici. Iya. Sering pakai? Biasanya pakai kegiatan apa? Belajar apa? MTK. MTK yang susah? Iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana manfaat yang bisa kita dapatkan dari AI?
Ada yang tahu manfaatnya apa? Ayo, wah, banyak sekali yang tahu ini. Manfaatnya itu membuat dampaknya apa? Kecanduan, pintar. Dampaknya kecanduan. Kalau udah kecanduan gimana? Susah fokus belajar, tidak mengerjakan tugas sekolah, terus dipanggil orang tuanya juga tidak dengar, ya kan? Itu dampak. Jadi kita harus bisa membedakan dampak yang baik dan dampak yang buruk. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI akan bisa jadi desain manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan itu aja. Karena ibarat program atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak menghabiskan tenaga, dan hasilnya lebih bebas. Dan walaupun AI udah kenal pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyanyiin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan bakat-bakat inilah dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dan manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus teori FFF. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa proses musik atau sampai kreasi dan ikut ambil lagi. Karena kalau cuek dan terlalu terlena saat pencuriannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang saja ngepel aja udah ada robotnya kan? Ada yang tahu nggak robot ngepel? Robot nyapu, tinggal diklik udah nyapu bersih semua lantai. Itu boleh digunakan tapi tidak boleh sering. Manfaat dampaknya juga apa? Pemborosan mahal nggak kalau punya robot kayak gitu? Perawatannya dan lain sebagainya, ya kan? Oke. Yang terkena dampak, ya. Jadi kita harus seimbang dalam mempergunakan atau memanfaatkan AI. Tadi makan bakso aja yang melayani bukan mama bakso lagi, tapi robot. Bahaya nggak itu? Bahaya. Baiknya ada nggak tadi? Lebih mempermudah. Oke. Siapa namanya? Nurahkan ya. Dampaknya tadi kalau kita semua dikuasai oleh robot AI, bukan tidak mungkin nanti di tahun-tahun mendatang kita tidak punya pekerjaan. Semua dialihkan oleh robot AI. Jadi ada nama negatif juga. Itu dipinjemin ke dia orang apa kamu? Ini suplemen. Nah ini kok bisa ditekan? Masalah lakukan tugas dalam
semoga dia tidak. Namun ada sekiranya. Bacaan yang sudah dikirim lewat WhatsApp yang ini. Bukan. Gimana Bang ini? Nggak kelihatan sih, Mas. Mantuk. Ada berbagai jenis sederhana salah teknologi yang belum kita dapatkan salah siapa membuat keputusan digunakan melalui algoritma yang dapat bukan cuma untuk sekolah, di pendidikan, di masyarakat, di rumah tangga, bahkan ke pekerjaan umum dan dokter. Kalian tidak perlu kadang kalau sakit itu nggak perlu langsung ke dokter, tinggal cek lewat AI, obat penurun panas, yang herbal maupun yang pakai. Perkembangan seiring bertambahnya data itu tentang AI. Selain yang kalian bilang tadi di awal pembelajaran kita, dampak dan manfaat, dampak baik dan manfaat dan dampak buruk. tugas rutin seperti analisa data. Tadi di awal dampak yang tuh kalau pakai Google Map, jalan, hai Google tolong cari jalan ke SMP Negeri 2 Sidomulia. Tapi kadang Google itu ngasih jalannya berliku-liku. Sudah jelas ada jalan yang biasa, tapi diputar. Bisa kita lewat Umbul sana baru sampai ke sini. Iya tidak? Diajak muter-muter dulu sama Google. Oke, jika sudah paham, jadi kalau AI pelajaran kita hari ini itu nanti kalian bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan apa yang baik dan buruk dalam penggunaan AI. Sebelumnya nanti kita buat kelompok dulu ya. Belajar, aplikasi belajar biasanya apa? Ruang guru. Pernah dengar aplikasi ruang guru? Iya. Itu untuk apa AI yang bermanfaat. Dampaknya gimana? Dampaknya kadang ada yang belajar kalau lewat komputer itu suka sakit mata terus pusing ya. Kalau kita belajar secara langsung kan enak, kelihatan tunjuknya. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya lebih banyak ilmunya, lebih banyak materinya, karena langsung ya. Ada apa? Jadi kenapa? Jadi nyari obat pun bisa lewat dari AI. Nyarinya sekarang lewat apa biasanya yang lebih cepat? Chat. Ya, speaking dulu. Ayo, berangkat semuanya. Speaking ini. Ayo, kenapa dia
Capek kan? Butuh refresh? Silakan berdiri semua. Kita berdiri, kita ice breaking. Oke, silakan dari sini. Satu, sebutkan. Satu, dua, satu, dua, ngomong dua, tiga, satu lagi, satu, dua, empat, satu. Kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4, lalu dilanjutkan. Oke? Mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Silakan bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 silakan bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 silakan bergabung dengan kelompok 3, kelompok 4 silakan bergabung dengan kelompok 4. Di sini kalian menjelajahi stasiun-stasiun AI yang udah Miss Eni buat. Stasiun A itu kalian mendengarkan audio yang di komputer sini. Stasiun B itu ada baca ya. Miss Eni bagikan LKPD ini masing-masing kelompoknya satu saja. Kalian memilih untuk mengidentifikasi dampak baik dan dampak buruk dari stasiun-stasiun yang ada di sekeliling tadi yang udah misalnya sebar. Paham? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Cari tadi yang satu siapa, yang dua siapa? Kelompok 1 duduk sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sama kok, nanti kalian keluar lagi dari tempat duduk. Perhatikan, di sini ada nama teknologi AI. Jadi nama teknologinya itu kalian sebutkan dari stasiun mana. Stasiun A ada nama teknologinya apa. Lalu di situ manfaat apa yang ditemukan dari stasiun A. Perhatikan tugasnya. Kemudian dampak negatif dari stasiun A itu apa. Lalu di sini ada stasiun A masih ada kelompok 1 mengidentifikasi, berarti kelompok lain ke stasiun yang lain terlebih dahulu. Paham sampai sini? Silakan berkunjung ke stasiun yang sudah dipersiapkan. Ayo, 1, 2, 3, silakan. Stasiun mana dulu yang mau kalian identifikasi? Ditulis, ada yang menulis, ada yang mencari.
biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak muda. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Facebook siap, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang di tahun 2050 AI mengambil alih dunia, robot-robot melawan dan menguasai jalanan, manusia yang selamat hidup dari ancaman tersembunyi. D dulu, C. Sebelum ke situ, ayo kenalan sama Simpel dan mudah. AI adalah guru AI mengambil alih dunia, robot-robot melawan dan menguasai jalanan, manusia yang selamat berburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Kelompoknya tadi. Apakah dunia akan segera hidup tanpa AI? Ayo. Ternyata Kalian. mereka bakal jadi pesaing kita di pekerjaan. Kok di situ Dan sih? kalau kita merasa pekerjaan kasar yang sama dan yang Itu. Wih. Bukan nama itu. C di sini. Kamu bisa identifikasi di sini. Gantian ya, ada polisi semua. Kamu lebih. Coba sini. Baca. Wih, awas tuh yang jatuh nanti hasilnya. Itu udah disetel anjir. ya AI emang bisa jadi pesaing manusia. Kita nggak boleh tarik. Udah, kalau Di sudah, tahun 2050 kalau sudah gantian dari kelompok lain gantian. Belum, Bu. Belum, Miss. Kalau sudah dapat manfaat apa yang baik dan buruk dari stasiun-stasiun itu, silakan gantian keliling ke stasiun lainnya. Jadi ada 4 stasiun dari satu kelompok yang kalian kumpulkan hasilnya. Oke? Itu bawa. Bisa? Manfaatnya ditemukan. Nyari sumber informasi. Ini nih. biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran kalau AI bisa lebih pintar dan segera hidup karena AI, ternyata tidak juga. Ini yang pertama. Mengingat jangan naik karena nanti dia nggak ada sepeda tadi pakai sepatu kan. Obat dan makan jadwal obat dan makan. Tapi bukan berarti kita akan masuk ke dalam pekerjaan. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, tidak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak. Miss,
Dan walaupun AI udah berjalan pesat, Ini kan contohnya stasiun C. biar disesuaikan dengan Stasiun perkembangan teknologi. Stasiun A. Dan topik ini juga Stasiun A menjadi nih, satu stasiun bahasan A. penting yang didiskusikan Nah. sama para pemimpin dunia digital di tahun Stasiun ini. A. Salah Nanti satunya sama teman lewat yang didengarin ini, diskusi kalian negara-negara lihat dampak juga, negatif sama dampak yaitu buruknya apa dari Wi-Fi, video ini tadi. yang fokus mengasih skill dan literasi sampai mempelajari cara beradaptasi dari tantangan berasnya laju perkembangan. Sumbernya dari stasiun mana? Sumber stasiun C. Di bawahnya ada stasiun C. Manfaat dan dampak dari stasiun C ini apa nih? Udah berapa stasiun? Udah, kalau berapa stasiun? Kan ada 4 stasiun keliling. Ke stasiun mana yang keliling? Cari stasiunnya. Stasiun mana yang belum tadi? Yang cari yang kosong, jangan yang nggak kosong. Stasiunnya udah pindah sini. Cari dari aplikasi ini mana dampak penggunaan aplikasi ini yang baik dan buruk. Di sini Photoshop, itu Photoshop, edit foto, itu dampak buruknya apa? Bisa apa manipulasi data orang, pakai buka orang. Ada adegan dewasa. Katanya Google yang parah. Pilih 2 atau 3 aplikasi, ya. Gak usah semuanya kamu tulis Di yang mana, Miss? di bawahnya, di bawahnya. Oh, gitu. Ini cuma AI yang ada di Pinterest. Nyatanya, Yang di stasiun B itu kalian mengidentifikasi dampak sama baik dari artikel itu. ayo kenalan Dampak baiknya. infonya banget. Nih, dampak lainnya apa? Kita bersama-sama sama temannya. Mereka nggak tahu baca Sudah? Sudah berapa stasiun kelompok 1? Kelompok 1 mana? Berapa stasiun sudah? Yang dikunjungin? 2. Stasiun apa aja? A sama C. Sama ini D. 3 ini. Satu lagi berarti ya? Kelompok 2 udah berapa stasiun? Sama ini 4, Miss. 4. Kelompok 3. 3. Kelompok 4 udah berapa stasiun? 3. Oke, satu lagi. Terpampang pada satu stasiun saja. Ya. Gantian. Mohon maaf ini tempatnya sempit. Nah, gantian.
Presentasi dari stasiun A, B, C atau D? C. Silakan. Yang lain mendengarkan. Dari pertama sampai terakhir. Boleh. Diskusi kami dari stasiun C. Manfaat yang ditemukan, roda menemani nenek memasak dengan paduan suara. Koala memiliki tingkat metabolisme yang rendah pada seekor mamalia, serta istirahat dan bergerak sekitar 20 jam sehari. Oke, good. Lanjut. Sumber informasi, robot seperti Ronald memberikan bantuan praktis dan emosional. TikTok, dampak baiknya bisa belajar melalui AI. Dampak buruknya bisa kecanduan atau bisa merusak mata. Dari stasiun C. 2050 AI mengambil alih dunia, manusia dibunuh habis-habisan, dan mereka bahkan bisa belajar sendiri. Jadi hasil dari kelompok 3 itu sudah bisa paham ya mengidentifikasi dampak baik sama guru AI ya. Dari stasiun A, B, C, D, mana yang paling banyak dampak negatifnya? Kira-kira dari stasiun A, B, C, D. Dampak mana? B. B. Kenapa? Banyak banget. Negatifnya gimana? Karena banyak aplikasi yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Oke. Tepuk tangan untuk Nuraman ya. Dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Kelompok selanjutnya kelompok berapa? 1, 2, 4. 1 silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Di kelompok 1. Robot teman. Yang lain tenang. Manfaat yang ditemukan memudahkan pekerjaan. Dampak negatif, hal yang perlu diwaspadai. Hilang pekerjaan, ketergantungan pada robot jika tidak didampingi edukasi yang tepat. Oke, pinter. Sumber informasi dari stasiun mana? Stasiun C dan stasiun A. Udah. Oke. Masih diskusi dari kelompok 1. Jika memanfaatkan AI tanpa bantuan edukasi atau pendampingan orang tua itu bisa berdampak negatif atau berbahaya. Pintar, good job. Next, kelompok 2. Silakan. Teknologi Google mengingatkan jadwal obat dan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Interaksi sosial dengan manusia bisa berkurang jika tidak diimbangi. Sumber informasi dari stasiun mana? Stasiun B, stasiun C, stasiun D, stasiun A. Jadi tadi dampaknya itu sudah bisa ditemukan ya dari kelompok 2 ya. Semua stasiun A, B, C, D itu sudah dilingkup jadi satu. Oke? Ya, tepuk tangan. Terakhir kelompok. Ya. Awas ngintip kabel.
diskusi bersama. Oke, halo. Sabar ya. Tadi stasiun A itu kalian visual mendengarkan video. Stasiun B itu kalian membaca artikel tentang AI. Stasiun C itu kalian mengidentifikasi aplikasi dengan aplikasi. Dan terakhir stasiun D itu kalian mengidentifikasi studi kasus. Sudah bisa hari ini tentang membedakan manfaat dampak negatif dan baik dari AI? Sudah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ya, sebentar. Siapa yang mengucap refleksi? Pembelajaran hari ini saya dapat pembelajaran hari ini bagaimana? Ayo, siapa yang mau ngomong? Refleksi pembelajaran hari ini. Siapa? Mau maju siapa pembelajaran hari ini? Refleksi. Ya. Sebutkan refleksi. Hari ini kami belajar apa? Refleksi. Berdiri. Ya. Hari ini kami belajar tentang mengetahui aplikasi AI. Saya jadi mengetahui aplikasi AI lebih banyak. Saya juga lebih mengetahui dengan aplikasi-aplikasi lain yang tergantung dengan AI. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mengetahui. Pinter sudah berani ngomong untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ada yang di ruang guru. Oke. Coba kalau ini gambar gajah ini Instagram kemana? Google Map. Kemana? PS. Bukan, kemana? Ayo. Google Map. Hah? Kemana? Ayo kemana? Kalau ini? Oke. Gambar ini? Google Map. Kalau ini? Telepon. Benar? Yakin? Coba kita lihat kalau benar kita seorang bergembira ya. 3, 2, 1. Betul. Benar semua. Nilainya. Good. Ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah paham? Pembelajaran AI itu kita bisa juga dimanfaatkan dalam pembelajaran yang lain kayak bahasa Inggris. Kalau penggunaan AI selalu ada bahasa Inggrisnya ya. Iya, ada bahasa Inggrisnya. Bisa ilmu pengetahuan lain, bisa bermain komputer dan lain sebagainya. Oke? Pak, pembelajaran hari ini nanti untuk kedepannya kita akan belajar mengamati bagaimana cara membuat AI. Kalau ini kan kita dampaknya. Pelajaran selanjutnya itu nanti kita akan cara membuat AI yang baik dan benar. Oke, paham?